Mata kita mungkin nggak buta, tapi banyak dari kita yang imannya buta. Hai, selamat datang di Biblians. Kenapa kita harus mengerti apa yang kita percayai? Dan kenapa iman buta aja nggak cukup? Well, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita akan bahas dulu beberapa hal yang juga nggak kalah penting. Pertama, nggak mau ngerti dan nggak mau percaya. Tipe ini nggak mau tahu sama sekali. Mereka nggak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau rohani atau agama. Semisal, mungkin mereka pernah mendengar tentang sosok atau tokoh Yesus yang pernah ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Tapi mereka nggak mau ambil pusing. Siapa itu Yesus? Apa perannya? Atau dia itu ngapain di bumi ini? Mereka nggak mau ambil pusing. Nggak mau tahu lebih dalam, apalagi mempercayai hal tersebut atau percaya sama Yesus. Mereka nggak peduli, simpelnya begitu. Dan orang-orang yang seperti itu yang nggak mau tahu dan nggak mau percaya, itu banyak di abad 21 ini, di zaman postmodern ini. Kedua, mengerti tapi nggak percaya. Tipe ini punya kecerdasan yang tinggi, pengertian yang mendalam, tapi meskipun begitu mereka nggak mau percaya. Penyebabnya karena mereka menganggap pengertian itu hanya sebatas referensi dan cukup diketahui aja, bukan untuk dipercayai dan diimani dalam hidup. Penyebab lainnya mungkin karena mereka benci, iri, atau tidak mau mengakui. Tipe ini bisa tampak dalam diri Herodes dan Pontius Pilatus yang udah tahu siapa itu Yesus tapi tetap nggak mau percaya. Juga dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi yang mengerti benar akan Taurat tapi justru tidak percaya pada Yesus dan malah menuduh dan menghina dia. Ketiga, mengerti dulu baru percaya. Tipe ini menuntut adanya bukti atau penjelasan yang memuaskan pikiran mereka sebelum mereka bisa percaya akan suatu hal. Di Alkitab, tipe ini ada pada diri Thomas yang gak mau percaya pada kebangkitan Yesus kecuali Yesus memberi bukti dengan menampakkan dirinya secara langsung. Sementara di masa kini ada orang-orang skeptik dan agnostik yang menuntut penjelasan dan bukti keberadaan Tuhan untuk bisa mempercayainya. Dan mungkin juga orang-orang ateis. Keempat, percaya tapi gak ngerti. Tipe ini amat cepat mengaku bahwa dia percaya. Tapi ketika alasan akan kepercayaan itu ditanyakan kepada dia, maka dia juga akan sangat cepat menghilang atau terdiam. Tipe ini nggak tahu kenapa dia percaya akan suatu hal. Ya mungkin hanya karena ajaran orang tua, ikut-ikutan, atau alasan lainnya. Di Alkitab, murid-murid pernah ditegur, dimarahi oleh Tuhan Yesus karena mereka udah ikut Yesus sekian lama, sudah melihat mukjizat, pengajaran, dan sebagainya. Tapi mereka masih nggak mengerti poin utama atau maksud-maksud Yesus yang penting dalam pengajarannya, dalam pelayanannya. Dan saat itu Yesus menegur mereka karena mereka cuma ikut-ikutan berarti. Karena mereka cuma ikut Yesus kemana-mana tapi nggak ngerti. Itu menjadi poin yang penting bagi Yesus, pengertian itu sendiri. Dan di masa ini kita nggak perlu naif. Banyak orang Kristen yang begitu, percaya tapi nggak ngerti. Kenapa kamu percaya? Entah. Kenapa kamu percaya? Ya itu yang diajari mamaku dan sebagainya. Banyak yang seperti itu orang Kristen di masa kini. Tipe kelima, percaya dulu baru mengerti. Tipe inilah yang ideal. Kita bersyukur sama Tuhan karena kita punya iman untuk percaya hal-hal rohani, hal-hal spiritual yang berasal dari firman Tuhan, berasal dari Tuhan. Tapi saat sudah percaya, jangan sampai di situ aja, jangan diam di situ. Kita harus melangkah lagi, lebih maju, yaitu dengan mengerti, mencari pengertian atau memahami apa yang kita imani tersebut. Bukan cuma asal percaya doang. Itu yang ideal dalam hidup orang beriman, orang percaya seperti kita ini. Kita harus menemukan the deepest meaning, nilai terdalam dari apa yang kita imani, dari apa yang kita percaya tersebut. Jangan cuma percaya doang, tapi gak ngerti apa-apa. Pertama, kebenaran tidak bergantung pada apa kita mempercayainya atau enggak. Banyak orang berkata, aku percaya itu benar, aku percaya Yesus Tuhan, aku percaya Alkitab benar, dan sebagainya. Itu bagus, nggak ku salahkan, itu nggak ku bilang jelek atau buruk, nggak, no. Jangan salah paham. Cuman, seyakin-yakinnya kita, sepercaya-percayanya kita terhadap suatu hal, tidak menjadikan hal itu otomatis benar. Dan jumlah orang yang percaya, sebanyak apapun yang percaya terhadap suatu hal, tidak menjadikan hal itu benar. Semisal kayak gravitasi, kita tahu itu ada, kita percaya itu ada, makanya semua yang ada di bumi ini nggak melayang-layang gitu, karena ada gravitasi yang mengikatnya tetap berada di tempatnya gitu. Nah, seandainya ada orang yang nggak percaya sama gravitasi,
Lalu apakah karena dia nggak percaya gravitasi, lalu gravitasi itu jadi tidak benar bagi dia, lalu dia jadi melayang-melayang di udara? Lalu kita harus bilang, hei, percayalah sama gravitasi supaya kau bisa balik ke bumi, bisa kembali berpijak di bumi. Apa kita harus bilang begitu? No. Ya, pasti enggak. Karena mau dia percaya mau dia enggak, gravitasi itu kebenaran. Jadi kebenaran tidak bergantung pada apakah ada yang percaya atau ada yang tidak percaya. Ya kalau benar ya benar. Itulah kebenaran. Kebenaran nggak bergantung kepada apakah kita mempercayainya atau nggak mempercayainya. Tidak bergantung pada berapa banyak yang percaya dan seberapa dikit yang nggak percaya atau sebaliknya. Jadi seandainya kita beriman kepada Yesus, kita percaya Yesus itu Tuhan. Seandainya kita yakin 1 miliar % Yesus itu Tuhan, dan seandainya 7 miliar orang di bumi ini yakin Yesus itu Tuhan, tapi kebenarannya Yesus bukan Tuhan. Well, itu nggak mengubah kenyataan. Nggak karena 7 miliar orang percaya, nggak karena kita percaya 1 miliar %, lalu Yesus tiba-tiba jadi Tuhan. No, kalau dia memang nggak Tuhan, ya nggak Tuhan gitu. Sad but true, tapi itulah kenyataannya. Dan sebaliknya, kalau hanya 2 orang di dunia ini yang percaya Yesus Tuhan, dan itu pun mereka percayanya cuma 5%, tapi ternyata Yesus itu memang Tuhan, ya itu juga nggak mengubah kenyataan. Bukan karena dikit yang percaya, sedikit kepercayaannya, lalu Yesus tidak jadi Tuhan. No, itulah kebenaran. Tidak bergantung pada apa kita percaya atau enggak. Contoh kasus bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29. Well, ini cerita tentang Nabi Elia yang beradu dengan nabi-nabi Baal. Saat dia bilang buat mesbah, lalu kita buat lembu di situ tapi tidak kita kasih api. Mari kita buktikan Tuhan mana yang hidup, Tuhan mana yang benar. Lalu Nabi Baal dikasih giliran duluan. Lalu mereka mulai memanggil Baal mereka, Tuhan mereka. Baal, Baal, jawablah kami, sambarlah persembahan kami ini, supaya terbukti kau Tuhan Allah yang benar, Baal yang hidup, dan sebagainya. Sampai siang gak dijawab, bahkan sampai mereka dikatakan menyayat-nyayat badan mereka sampai berdarah-darah, menoreh-noreh tubuh mereka sampai berdarah-darah. Demi memanggil Baal tersebut. Itu ritual mereka, tapi sampai sore nggak terjadi apa-apa. Sebaliknya Elia saat dia yang bertindak dan memohon kepada Tuhan Allah yang hidup dan benar, maka Tuhan Allah langsung menunjukkan dirinya dengan menyambar persembahan itu. Di cerita ini kita mengerti bahwa sepercaya apapun, sebanyak apapun, by the way itu ada 400 Nabi Baal. Sepercaya apapun, sebanyak apapun yang percaya, kalau memang nggak benar, ya nggak benar. Mereka kurang percaya apa sampai menoreh-noreh badan, sampai seyakin itu Baal itu benar hidup. Sampai mereka rela menyayat-nyayat badan mereka. Tapi sekali lagi, seyakin apapun, sepercaya apapun, kalau Baal itu bukan Allah yang hidup, ya nggak ada. Nggak kemudian jadi ada Baal jadi hidup, jadi Allah yang benar. No, karena memang kebenarannya nggak begitu. Itu pelajaran bisa kita ambil dari kisah itu. Yang kedua, pengertian akan iman menguatkan pondasi iman itu sendiri. Tanpa dasar pengertian dari iman tersebut, kita akan mudah terbawa arus, diombang-ambingkan oleh pengajaran, dan bisa tersesat karena nggak tahu mana yang sebenarnya adalah kebenaran. Kita bisa aja beriman dan mengaku percaya dengan kuat, tapi ada kalanya iman itu diuji oleh banyak konsep, pengajaran, keyakinan yang lain di luar sana. Dan tanpa pengertian, maka kita akan mudah ragu dan goyah, bahkan akhirnya meninggalkan iman kita itu dan mengikuti pengajaran atau konsep lain yang ditawarkan kepada kita. Hal ini bisa kita lihat di zaman sekarang. Banyak orang yang sudah bertahun-tahun Kristen, ikut Yesus, baca Alkitab dan sebagainya. Tapi suatu kali dia diperhadapkan dengan sebuah konsep pengajaran yang baru bagi dia. Dan tak kenapa pengajaran itu bisa diterima oleh pikirannya, bisa diterima oleh logikanya. Lalu karena dia ditanya tentang iman Kristennya, dia nggak bisa jawab, dia buntu. Jadi dia berkesimpulan, oh berarti karena aku nggak bisa jawab, dan yang itu ada jawabannya, berarti itu adalah iman yang benar. Lalu dia pindah. Segampang itu. Itulah bahayanya. Makanya aku bilang tadi pengertian akan iman adalah fondasi dari iman itu sendiri. Ketiga, kita harus mampu memberi jawab. Sebagai orang Kristen, kita harus mampu memberi jawab akan apa yang kita imani kalau ada orang yang menanyakan atau mempertanyakannya. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam harimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi jawaban, ya aku percaya aja, nggak tahu, yang penting percaya aja, itu bukan jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan.
Firman Tuhan bilang kita harus mampu memberi jawab dari apa yang kita imani, karena itu adalah amanat langsung dari Tuhan Allah, dari firman Tuhan. Kita harus memberi jawab karena mungkin orang yang bertanya sedang berusaha mengenal dan mengerti tentang iman kita. Dan kalau kita memberi jawab, itu membuka ruang bagi dia untuk menerima kebenaran yang kita imani itu. Dan sekalipun mereka mungkin bertanya hanya ingin mengejek atau menghina, mencari masalah dan sebagainya, tetap kita harus memberi jawab, karena itu tugas kita sebagai orang percaya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Roh Kudus untuk menjamah hati orang tersebut. Keempat, tanpa pengetahuan akan Tuhan, kita binasa. Hosea 4 ayat 6 jelas mengatakan, umat Tuhan binasa karena kurang pengenalan, kurang memiliki pengertian, pengetahuan akan Tuhan Allah. Umat Israel yang sudah berpuluh kali ditolong Tuhan, melihat kuasa dan penyertaan Tuhan, tapi mereka tetap gak mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar, gak tahu tentang kebenaran Tuhan, dan karena itulah mereka binasa. Maka ucapan Tuhan itu di ayat Hosea 4 ayat 6 tadi muncul. Sama halnya dengan kita, sudah lama kita jadi orang Kristen, mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, karunia Tuhan dan sebagainya, tapi banyak dari kita sayangnya yang gak mau mengerti tentang kebenaran Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang iman kita. Banyak dari kita yang masih udahlah percaya aja, ikut aja dan sebagainya. Padahal sangat disayangkan umat Tuhan binasa karena tidak memiliki pengertian, pengetahuan akan Tuhan, akan firman Tuhan. Jangan cuma ikut-ikutan doang, karena itu bisa membawa kita kepada kesesatan, kebinasaan, dan hal-hal buruk lainnya. Maka kita harus punya pengenalan, pengertian akan iman kita, akan kebenaran daripada Tuhan Allah kita. Kelima, itu perintah dan kemauan Tuhan Yesus bagi kita. Dalam Matius 13 ayat 23, Yesus jelas mengatakan, benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti. Catat ini, bukan cuma mendengar firman, bukan cuma baca firman, bukan cuma ke gereja tiap minggu dan sebagainya, tapi yang mendengar firman dan mengerti. That's the main point. Itu poin utamanya, mendengar firman dan mengerti. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan, apa yang kita imani. Kan kita beriman apa yang ada dalam firman Tuhan, itu yang kita imani. Dan tidak cukup mengimani, tidak cukup mendengar, tapi harus mengerti. Itu yang Yesus mau, itu perintah Yesus langsung bagi kita, anak-anaknya, murid-muridnya. Dan orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan akan berbuah lebat. Tuhan mau kita berbuah. Itulah mengapa kita harus mengerti, bukan hanya percaya. Karena iman tanpa pengertian sama seperti pohon tanpa buah.